Kabupaten Tebo selama Juni 2023. Hanya 4 SMP negeri di Kabupaten Muaro Jambi yang melaksanakan PPDB online. Ratusan bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mengantar berkas perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Minggu 2 Juli 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Habib Wijaya, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Kita awali Jambi Hari Ini, Saudara. 2 kejadian karhutla terjadi di 2 kecamatan selama Juni 2023. Karhutla itu terjadi di Kecamatan Tujuh Koto dan Muara Tabir. Selama Juni 2023, 2 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tujuh Koto dan Muara Tabir. Di Kecamatan Tujuh Koto, karhutla terjadi di Desa Tanjung dengan luas lahan terbakar sekitar 1,5 hektar. Sementara di Kecamatan Muara Tabir, luas lahan terbakar sekitar setengah hektar. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tebo, Antoni Faksi mengatakan, saat ini upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan, seperti sosialisasi karhutla kepada masyarakat dan pengecekan alat pemadam di wilayah PT Perkebunan Kelapa Sawit. 2 kejadian kebakaran hutan dan lahan di 2 kecamatan itu sudah dapat dipadamkan oleh petugas dengan cepat. Selain karhutla, pada Juni lalu titik panas juga terdeteksi di beberapa kecamatan. Kemarin ada sekitar tanggal 24 Juni ada beberapa titik hotspot, itu titik panas yang terjadi di Tengah Ilir sama Sumai. Itu ada 2 perusahaan, perusahaan yang ada di Peliwut di Tengah Ilir itu. Sekitar sebelum habis itu juga ada kejadian kebakaran hutan dan lahan juga di daerah Tanjung. Itu berhasil dipadamkan oleh unsur perusahaan dari TMA, BPBD serta dibantu oleh polisi dan TNI dan masyarakat. Itu lebih kurang 1,5 hektar. Dan juga yang ada yang terakhir kemarin di desa di Kecamatan Muara Tabir, Desa Tanagaro. Untuk mencegah karhutla, tim Satgas Karhutla rutin melakukan patroli ke desa-desa maupun wilayah perkebunan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. PPDB tahun ajaran 2023 tingkat SMP di Kabupaten Muaro Jambi mulai dilakukan. Pelaksanaan PPDB berlangsung pada 1 hingga 8 Juli. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP negeri di Kabupaten Muaro Jambi berlangsung hingga 8 Juli mendatang. Dari 66 sekolah yang ada, hanya ada 4 sekolah yang melaksanakan PPDB secara online dengan penerapan zonasi. SMP negeri itu diantaranya SMP Negeri 1, 7, 8, dan SMP Negeri 50. Sementara SMP negeri lainnya masih melaksanakan dengan sistem manual atau siswa langsung mendaftar ke sekolah. Sekolah yang melaksanakan PPDB secara zonasi bertujuan agar siswa tetap bersekolah di daerah. Kepala Disdikbud Muaro Jambi Firdaus mengatakan sekolah yang melaksanakan PPDB secara manual dikarenakan sekolah berada di lingkungan desa. Kita mengharapkan siswa-siswa kita yang ada di Kabupaten Muaro Jambi itu tetap bersekolah di Kabupaten Muaro Jambi. Masih ada yang manual, Bang? Manual masih ada. Masih banyak yang manual ya? Itu Kabupaten Muaro Jambi kemungkinan masih banyak yang manual. Firdaus berharap para orang tua tidak mendaftarkan anaknya di hari terakhir pendaftaran PPDB dan tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri apabila tidak memenuhi persyaratan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pendapatan asli daerah Kabupaten Batanghari tahun 2022 yang tidak mencapai target menjadi perhatian serius Bupati Batanghari. Hal ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk memaksimalkan capaian PAD di tahun anggaran selanjutnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif tidak memungkiri adanya kelemahan dari jajarannya yang tidak mampu memenuhi target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2022 lalu yang hanya terrealisasi 105 miliar rupiah dari jumlah target 157 miliar rupiah. Terdapat beberapa persoalan yang perlu dilakukan perbaikan, salah satunya tata kelola PAD yang kurang tepat, sehingga pemerintah beralasan memerlukan waktu untuk perbaikan sistem pengelolaan tersebut.
Tingginya target PAD diklaim pemerintah belum berimbang dengan pemasukan PAD seperti retribusi karena faktor ekonomi yang baru pulih pasca COVID-19. Pemerintah harus secara perlahan menentukan kebijakan kenaikan tarif retribusi yang memiliki potensi penyumbang terbesar PAD. PAD itu untuk menaikkannya tidak bisa serta-merta bahwa kita ketemu di batang hari ini ada pengelolaan yang tidak tepat. Database-nya tidak sempurna. Jadi harus dihitung dulu potensinya. Memperbaiki potensi ini, data potensi tidak bisa 1 tahun. Kemudian untuk menaikkan tarif kita juga lihat situasi kondisi ya. Jadi bagaimana ekonomi yang baru mulai pulih habis COVID-19 tidak bisa ujuk-ujuk kita naikkan pajak dan retribusi. Bupati juga meminta kepada seluruh pejabat daerah untuk menjadi contoh kepada masyarakat untuk taat membayar pajak agar kesadaran wajib pajak di daerah bisa lebih meningkat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Batanghari mengeluarkan surat edaran larangan pemasangan berbagai bentuk alat peraga di pohon. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan tanaman pohon yang berada di setiap kawasan kota hingga pedesaan. Aktivitas pemasangan sejumlah alat peraga berupa spanduk, pamflet, poster, ataupun sejenisnya di pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan, dan taman rekreasi dikhawatirkan dapat merusak keindahan tatanan kota. Untuk mengantisipasi kerusakan itu, pemerintah Kabupaten Batanghari mengeluarkan surat edaran larangan pemasangan berbagai jenis alat peraga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari Zamzami mengatakan, nantinya surat edaran itu akan disampaikan langsung ke seluruh kecamatan dan tidak hanya itu, memasuki tahun politik ini pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan larangan pemasangan alat peraga calon legislatif peserta pemilu di setiap tanaman pohon serta areal fasilitas umum milik pemerintah. 2023-2024 ini sudah masuk tahapan pemilu. Jadi memang banyak yang kita ada. Jadi kami dari Dinas LH membuat surat edaran larangan memaku pohon dan memasang reklame spanduk, poster, baliho di pohon tanaman penghijauan atau pohon lindung di lokasi taman dan Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oknum yang melanggar dapat dijerat dengan sanksi pidana dan denda Rp5 juta. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 3 hari pasca Lebaran Idul Adha, harga cabai merah di Pasar Aur Duri, Kota Jambi turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Diperkirakan harga cabai akan berangsur turun dalam beberapa hari ke depan. Pasca Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, harga cabai merah turun menjadi Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah itu disebabkan pasokan cabai yang mulai masuk ke pasar. Berbeda dari cabai merah, harga cabai rawit saat ini masih stabil di harga Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bahan pokok lainnya juga berangsur turun, salah satunya daging ayam di harga Rp45.000 per kilogram. Sekarang 50. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 80. Apa sebabnya Bang turun ini? Ya karena hari besar kemarin kan Lebaran apa? Lebaran Haji, mungkin harus barang kan belum lancar. Sekarang artinya stok sudah mulai banyak Bang? Pasokannya dari luar kan belum masuk. Diperkirakan harga cabai merah akan terus berangsur turun karena petani cabai telah memasuki masa panen. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejari jajaran mendirikan posko pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong pemaksimalan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024. Upaya itu dilakukan agar penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 aman, kondusif, dan berintegritas. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi akan mendorong pemaksimalan sosialisasi pemilu. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pemaksimalan sosialisasi pemilu diperlukan dalam upaya membangun penyelenggaraan pemilu yang aman, kondusif, dan berintegritas.
Membangun pemaksimalan sosialisasi pemilu untuk memilih anggota legislatif dan presiden juga dalam upaya memastikan bahwa masyarakat tidak khawatir terkait waktu penyelenggaraan pemilu. Masyarakat akan mulai diajak untuk berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Selain mendorong pemaksimalan sosialisasi, Pemprov Jambi juga telah meminta pemerintah kabupaten kota untuk mendukung kelancaran pemilu dan pilkada 2024. Salah satunya dengan mendorong Pemda untuk juga menyiapkan anggaran pelaksanaan pemilu dan pilkada melalui APBD masing-masing. Tugas pemerintah tentu bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat bahwa tidak ada lagi kegamangan kita selama ini. Kalau ada yang masih gamang pemilu jadi apa tidak, ini kan sudah jelas. Pemilu akan berlangsung di Februari 2024. Tidak ada lagi yang ditunda. Bahkan semua proses, baik itu teman-teman kita dari Bawaslu, KPU, ya sudah semuanya diseleksi. Sebagian sudah ada yang nama-nama yang dilantik. Tinggal mereka bekerja. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, baik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. KPU Sarolangun belum dapat mendeteksi berapa banyak kepala desa aktif yang mendaftarkan diri sebagai bacalek pada pemilu 2024. Pada proses verifikasi, KPU hanya melakukan pencocokan data diri masing-masing bacalek yang diunggah partai politik di Silon. Dari hasil proses verifikasi berkas administrasi bacalek, tim verifikator KPU Sarolangun belum menemukan adanya indikasi kepala desa, perangkat desa hingga aparatur sipil negara yang ikut mencalonkan diri sebagai bacalek pada pemilu 2024. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggaraan Wibowo mengatakan, usai proses verifikasi berkas bacalek, pihaknya belum mengetahui adanya kepala dan perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai bacalek. Hingga saat ini pihaknya tidak memiliki data valid terkait bacalek yang berasal dari kepala desa aktif. Proses verifikasi hanya melakukan pencocokan data diri masing-masing bacalek yang diunggah partai politik di Silon. Sejauh ini belum terdetek ya dari kami terkait kades yang aktif yang ikut bacalek. Karena memang kita belum lihat orang ini calegnya di mana. Ini belum ada juga tanggapan dari masyarakat terkait hal-hal yang itu. Untuk pengunduran diri itu pas pelengkapan dari sekarang gitu. Nah, ketika dia mengusulkan, nantinya kita minta langsung surat pengunduran diri itu dari Pak Bupati ya, disahkan oleh Bupati. KPU Sarolangun meminta peran aktif masyarakat jika mengetahui adanya kepala desa aktif yang mendaftarkan diri sebagai bacalek pada pemilu 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejari jajaran mendirikan posko pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum. Tim yang berisikan anggota intelijen ini guna memastikan proses pemilu berjalan dengan lancar. Jelang Pilkada tahun 2024, Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejari jajaran mendirikan posko monitoring penyelenggaraan pemilihan umum. Posko pemantauan pemilu yang beranggotakan tim intelijen kejaksaan ini guna memastikan proses pemilu berjalan lancar. Kasih Penkum Kejati Jambi Leksi Fataharani mengatakan, tim intelijen ini akan memantau seluruh aktivitas peserta pemilu. Beberapa penyelenggaraan akan dipantau langsung oleh tim seperti politik uang, isu sara, kampanye hitam hingga penyelenggara lainnya. Oke, dan terkait adanya posko pemilu di Kejaksaan Tinggi Jambi, kita juga sudah punya di seluruh kejaksaan negeri. Posko ini akan diisi oleh anggota intelijen. Tujuannya untuk menjaga kondisivitas seluruh kabupaten pelaksana pemilu. Leksi juga mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran selama berlangsungnya pesta demokrasi. Bila kedapatan melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan kepada peserta pemilu. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, hampir 1 minggu bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mengantarkan berkas perbaikan. Kesalahan tidak sinkron identitas di KTP dan ijazah menjadi persoalan dalam verifikasi administrasi.
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek. Dari hasil verifikasi administrasi, 462 bacalek dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Saat ini KPU tengah membuka masa tenggang proses perbaikan berkas bagi bacalek yang masih BMS dari 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah saat dihubungi via sambungan seluler Minggu 2 Juli 2023 mengatakan, hingga saat ini belum ada bacalek ataupun perwakilan dari partai politik yang mengantar berkas untuk perbaikan. Pihak KPU juga tidak mengetahui secara pasti alasan bacalek ataupun partai politik belum mengantarkan berkas perbaikan. Kesalahan mayoritas bacalek karena tidak sinkronnya data identitas dengan ijazah maupun KTP. Proses perbaikan dokumen nantinya dapat langsung diunggah di akun Sistem Informasi Pencalonan atau SILON yang sudah dimiliki setiap parpol. Nurwansyah menghimbau kepada seluruh bacalek yang ingin memperbaiki berkas agar segera menyerahkan dokumen perbaikan. Karena dari 488 bacalek yang diverifikasi administrasi, hanya ada 26 bacalek yang telah memenuhi syarat. Khalifa Patria TVRI Jambi melaporkan. Yang terus kantor KPU Kabupaten. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani lepas kontingen Palang Merah Remaja atau Jumbara PMR ke-9 tingkat nasional tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas keberangkatan kontingen Palang Merah Remaja Provinsi Jambi untuk mengikuti Jumbara PMR ke-9 tingkat nasional tahun 2023. Kegiatan yang digelar Provinsi Lampung itu bertujuan untuk mendukung penguatan karakter generasi muda. Wakil Gubernur Abdullah Sani melepas keberangkatan kontingen Palang Merah Remaja atau PMR Provinsi Jambi dalam rangka mengikuti Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara PMR ke-9 tingkat nasional tahun 2023 di Provinsi Lampung. Abdullah Sani mengatakan, pendidikan penguatan karakter bangsa menjadi salah satu komitmen pemerintah Provinsi Jambi yang terangkum dalam visi misi pembangunan Jambi maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan profesional di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya melalui misi ketiga yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mendukung upaya pengembangan, pembinaan serta peningkatan kompetensi dan kompetisi sekaligus pendidikan karakter generasi muda dalam mewujudkan Jambi mantap. Melalui kegiatan itu, pemerintah Provinsi Jambi mendorong agar seluruh peserta menggali dan meningkatkan kemampuan sebagai Palang Merah Remaja. Tidak hanya pada kemampuan dan keterampilan teknis, peserta juga berkesempatan untuk menumbuhkan jiwa dan sikap saling tolong-menolong tanpa melihat perbedaan dengan mengembangkan prinsip solidaritas dan kepedulian sosial, mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti tertuang dalam falsafah Pancasila. Abdullah Sani berpesan agar para peserta dapat melaksanakan dan mengikuti Jumbara Nasional dengan gembira, namun tetap partisipatif dan kompetitif, serta menjunjung tinggi sportivitas. Bersama-sama selesai melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Jumbara yang ke-29 ya? 9 secara nasional tentunya yang dilaksanakan di Lampung. Tentu atas nama Bapak Gubernur, atas nama pemerintah Provinsi Jambi, kami sampaikan selamat kepada adik-adik dan semuanya yang tergabung di dalam PMR dan PMI ini untuk dapat sama-sama mengikuti Jumbara ke-9 di Lampung ini. Abdullah Sani berharap ilmu yang didapat melalui Jumbara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sekda Bunga Mursidi melepas atlet dan kontingen mengikuti Porprov Jambi ke-23. Pada Porprov tahun ini, kontingen Bunga mengikuti 4 cabang olahraga. Sekda Bunga Mursidi melepas atlet dan kontingen mengikuti Porprov Jambi ke-23.
Pelepasan itu dilakukan di pelataran parkir rumah dinas Bupati Bungo. Sekda Bungo Mursidi mengatakan pada Porprov yang digelar pada 9 hingga 16 Juli 2023, kontingen Bungo mengikuti 4 cabang olahraga. Dalam menghadapi Porprov tahun ini, pemerintah Kabupaten Bungo telah memfasilitasi seluruh atlet melakukan pemusatan pelatihan sebelum mengikuti ajang Porprov. Selain meraih prestasi, Mursidi juga berharap seluruh atlet Bungo dapat menjaga nama baik daerah dan menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam bertanding. Pagi hari ini alhamdulillah kita pelepasan atlet Porprov kita dari angkat besi, futsal, bola kaki, takraw dengan basket. Nah, harapan kita pemerintah daerah khususnya toreh prestasi yang sebanyak-banyaknya. Inilah yang akan menjadi cikal bakal daripada pribadi mereka nanti. Jadi mereka berprestasi pasti mereka berhasil. Target yang disampaikan pemerintah daerah tadi sampai hari ini baru 22% sesuai dengan RJPMD Kabupaten Bungo. Visi misi daripada Bungo Master itu 2026 nanti minimal kita 36%. Ini harapan daripada pemerintah daerah. Kepada para atlet, sportivitas harus dijaga dan dijunjung tinggi. Karena apa? Sama-sama kita lihat setiap ada kegiatan-kegiatan, kalau sportivitas tidak kita saat kita pahami dan kita tidak kita tanami dengan diri kita, itu kita tidak akan berhasil. Khususnya Kabupaten Bungo kemarin bola kaki banyak prestasi yang sudah dicapai. Harapan kita maunya pemerintah daerah Kabupaten Bungo juara umum tahun ini. 4 cabang olahraga yang diikuti itu yakni cabur angkat besi, basketball, futsal, dan sepak bola yang menjadi andalan medali emas bagi kontingen Kabupaten Bungo. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. 373 jemaah haji kloter BTH 18 mulai meninggalkan Mina, seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Liputan Haji 2023, Saudara, sesaat lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji 2023. 373 jemaah haji kloter BTH 18 mulai meninggalkan Mina. Seluruh jemaah dalam keadaan sehat meskipun ada yang sakit akibat kelelahan, namun kini sudah membaik dan dapat mengikuti Jumroh Aqobah. Rangkaian puncak ibadah haji sudah hampir selesai. Seluruh jemaah haji Indonesia akan meninggalkan Mina setelah merampungkan prosesi lempar jumroh pada hari ketiga Tasyrik 13 Zulhijjah 1444 Hijriah. Bahkan sebagian besar sudah meninggalkan Mina sejak Jumat kemarin. Ketua Jemaah Haji Kloter BTH 18 Amiruddin mengatakan, sebanyak 373 jemaah dalam kondisi sehat, meskipun sempat ada yang mengeluh sakit akibat kelelahan. Namun, kini kondisi jemaah yang sakit sudah membaik, bahkan sudah mengikuti proses nafar awal. Kepulangan jemaah haji dari Mina ke hotel di Makkah terbagi dalam 2 pilihan, nafar awal dan nafar sani. Dari total 373 jemaah terdiri dari 27 jemaah asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 99 jemaah asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan 238 jemaah dari Kota Jambi. Selanjutnya ada petugas haji daerah 3 orang, KBIH 1 orang, dan PPIH 5 orang. Berdasarkan laporan dari Ketua Regu dan rombongan yang mengawal kloter BTH 18, seluruh jemaah telah melaksanakan Jumroh Aqobah, termasuk lansia yang sakit dan berkursi roda. BTH 18, di mana di bawah tenda ini tergabung dari beberapa rombongan yang berjumlah 315 orang. Alhamdulillah dari tadi malam sampai tadi subuh sholat berjamaah bersama, kemudian lanjutkan dengan tausiah, dan alhamdulillah diikuti secara antusias oleh semua jamaah. Setelah fase puncak haji, jemaah haji Indonesia kembali ke Mekah untuk melaksanakan tahapan selanjutnya yakni tawaf ifadah di Masjidil Haram. Konsentrasi kegiatan jemaah haji Indonesia kini kembali ke Hotel Mekah dan Masjidil Haram. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Jemaah haji yang mengambil nafar awal mulai diberangkatkan menuju Mekah salah satu hari
Setelah 1 hari, maksud kami, beristirahat di hotel, para jemaah haji akan kembali mengikuti rangkaian ibadah haji. Rangkaian ibadah haji di Mina berakhir pada 12 Zulhijjah bagi jemaah haji yang mengambil nafar awal. Para jemaah yang telah melontar jumrah ula, wusto, dan akobah kini mulai berpindah dari Mina kembali ke tempat penginapan yang ada di Mekah dengan menggunakan bus. Para jemaah bersiap untuk mengikuti tahapan haji selanjutnya. Dari informasi yang disampaikan Kakan Kemenak Muaro Jambi, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 23 telah tiba di Mekah. Para jemaah diberikan waktu 1 hari untuk beristirahat di hotel sebelum mengerjakan tawaf ibadah di Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf, jemaah menggunakan pakaian ihram dan menunaikan sholat sunnah, minum air zam-zam, serta melaksanakan sa'i dan tahalul sani. Para tenaga kesehatan hingga saat ini sigap melayani jemaah haji yang kelelahan dan sakit setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Diharapkan para jemaah haji yang sakit diberikan kesembuhan agar dapat menunaikan rangkaian ibadah haji di Masjidil Haram. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Beralih ke informasi lain, Saudara, hasil usaha pertanian hingga sampai ke konsumen masih menjadi persoalan, terutama perbedaan harga dari tingkat petani hingga ke pedagang. Melalui Ciptani, semua permasalahan itu dapat memudahkan petani dalam menjual hasil pertaniannya. Inovasi pertanian merupakan salah satu upaya yang harus dikembangkan untuk membantu petani dalam mengembangkan hasil usaha pertanian. Hasil usaha pertanian hingga sampai ke konsumen masih menjadi persoalan, terutama perbedaan harga dari tingkat petani hingga ke pedagang. Selama ini hasil pertanian dari para petani terlebih dahulu melalui berbagai proses untuk sampai ke pasar hingga ke tangan konsumen. Berawal dari sebuah platform toko sayur online bernama kribo.id, Ciptani lahir dengan misi membantu membenahi dan mengoptimalkan rantai pasok pertanian. Melalui Ciptani, rantai pasok pertanian menjadi lebih efektif dengan melibatkan petani lokal secara langsung hingga pelaku pasar. Ya, kalau dari Ciptani ini kita mengintegrasikan petani yang ada di seluruh Provinsi Jambi ke dalam sistem dengan cara kita menginput nama, lokasi petani, lokasi real time di kebunnya, sehingga kita bisa mengakses lokasi petani langsung dari aplikasi. Ciptani dapat mengakomodir semua hasil produk pertanian lokal yang dijual kepada masyarakat. Tak hanya memudahkan petani dalam mendapatkan bantuan bibit dan pupuk, aplikasi yang diluncurkan pada Juni tahun 2020 ini juga sangat membantu para petani dalam memasarkan hasil produksi pertanian. Semenjak kita bergabung dengan Ciptani, ya alhamdulillah merasa terbantu dari segi permodalan maupun segi penjualan, kita merasa terbantu. Sebelumnya kita istilahnya ya agak kesusahan lah cari pembeli atau penjualan sayurnya. Jadi semenjak kita bergabung ini, alhamdulillah penjualan kita bisa lancar, hasilnya pun ya bisa kita rasakan lumayan lah. Kehadiran Ciptani menjadi solusi untuk masyarakat Kota Jambi pada khususnya dan masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya. Hanya dengan mengunduh aplikasi ini, masyarakat Kota Jambi dapat membeli sayur dan hasil pertanian lainnya melalui online. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaku pencurian motor antar kabupaten berhasil diringkus polisi. Dalam menjalani aksinya, pelaku mengaku punya bekal ilmu bengkel. Gerak cepat anggota Polsek Sabak Timur dalam mengungkap kasus curanmor membuahkan hasil. Satu pelaku curanmor yang menjalankan aksinya di area perkebunan di wilayah Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berhasil diringkus jajaran anggota Polsek Sabak Timur. Kapolsek Sabak Timur, Ibtu Chandra Adinata mengatakan, pihaknya menerima laporan dari salah seorang warga Desa Alang-Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur atas nama Samsul Bahri yang baru saja menjadi korban pencurian sepeda motor Kamis 22 Juni 2023 lalu. Usai mendapat laporan, anggota Polsek Sabak Timur kemudian bergerak cepat melacak keberadaan motor. Pelaku pencurian berhasil diringkus petugas di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat hendak menjual barang curian. Dari keterangan pelaku, saat itu niat jahat untuk mencuri sepeda motor spontan muncul di benaknya. Waktu diamankan barang bukti ada sama pelaku, yaitu sepeda motor, satu unit sepeda motor, yang mana sepeda motor tersebut
Honda Mega Pro dan gembok, satu buah gembok yang mana kronologis dari korban, dari pelaku mengambil sepeda motor tersebut, membongkar kunci Swiss, kabel-kabelnya disambungkan sehingga sepeda motor tersebut hidup. Kemudian untuk gembok yang dicakram didorong oleh pelaku sehingga rusak dan terbuka. Saat itu setelah kita ambil keterangan dari pelaku mengakui bahwasanya sepeda motor tersebut ingin dijual dan juga sudah ditawar-tawarkan ke orang-orang. Namun pada saat itu belum terjadi transaksi untuk penjualan, yang mana sepeda motor tersebut masih ada kepada si pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 5 SUB 362 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memelihara ular ternyata juga dapat menghasilkan cuan. Ular yang memiliki kulit eksotis dapat dihargai hingga puluhan juta rupiah. Meski harganya fantastis, namun tidak semua pemilik ular mau menjual begitu saja hewan peliharaannya. Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang serta tersebar luas di dunia. Ular dapat hidup di semua habitat. Jenisnya pun beragam, ada yang berbisa dan ada pula yang tidak berbisa. Bagi sebagian besar orang, ular adalah hewan yang menakutkan karena beberapa jenis ular memiliki bisa yang mematikan. Namun bagi sebagian orang lagi, terutama para pecinta reptil, ular adalah hewan yang menggemaskan sehingga dijadikan sebagai hewan peliharaan. Seperti yang dilakukan oleh Mas Ruding dan keluarganya yang hobi memelihara ular. Mas Ruding mengatakan ular yang dipelihara hanya jenis yang tidak berbisa seperti piton dan sanca. Sementara untuk ular berbisa lebih berisiko jika dijadikan hewan peliharaan. Uniknya beberapa ular yang dipelihara lama-kelamaan akan bermutasi sehingga memiliki warna kulit dan sisik yang cantik serta berbeda dari kulit aslinya. Mbak nanya nilai ekonomi, kemarin aja saya beli yang hitam itu masih sebesar kelingking itu harganya sudah 2,4. Nah, jadi nilai ekonomi itu tadi. Mungkin kalau dia beranak bertambah, nanti beranak pinak mungkin kita kalikan aja. Nah, itu pun tergantung mobnya, tergantung motif lagi, harga tergantung motif. Makin bagus motifnya, makin mahal harganya. Meski dipelihara, namun perlakuan terhadap ular juga harus tetap hati-hati dan waspada. Karena sejatinya ular tetap memiliki insting untuk membunuh jika merasa terganggu. Memelihara ular ternyata juga bisa menghasilkan cuan. Ular yang memiliki kulit eksotis bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah. Meski harganya fantastis, namun tidak semua pemilik ular mau menjual begitu saja hewan peliharaannya. Terlebih ular-ular yang sudah dirawat sejak kecil dan memiliki mutasi gen yang langka. Polisi menggerebek tempat pengumpul kayu ilegal logging di Musi Banyu-Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Kita awali dengan Sumatera Selatan. Saudara, polisi menggerebek tempat pengumpul kayu ilegal logging di Musi Banyu-Asin. 2 pelaku diamankan beserta barang bukti tumpukan kayu olahan yang diambil dari kawasan hutan produksi Provinsi Jambi. Unit Reskrim Polres Bayung Lincir melakukan penggerebekan di tempat pengumpul kayu, tepatnya di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu-Asin.
Di lokasi petugas menangkap 2 pelaku illegal logging, yakni JM dan AA. Kedua pelaku mengeluarkan kayu-kayu yang sudah diolah dari dalam kawasan hutan produksi wilayah Jambi. Lalu dikumpul di TKP. Kapolsek Bayung Lincir, AKP Bondan Trihutomo menjelaskan di lokasi, petugasnya juga mengamankan 6 kubik kayu olahan, 1 mesin gergaji, dan 1 perahu. Sementara tersangka lain yakni Nang sebagai penebang kayu dan F sebagai pemodal masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari pengakuan pelaku tersebut bahwa mereka mengambil kayu di wilayah Muara Jambi. Dan itu pun kita perkuat dari keterangan dari pengecekan lokasi lancak bawa oleh anggota kita dan anggota kehutanan. Untuk sanksi hukuman pada pelaku dijerat disanksi hukuman lebih kurang 5-10 tahun. Kedua tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Warga Kabupaten 50 Kota ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh karena diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO anak di bawah umur. Tersangka berinisial ZK menjual korban mawar kepada seorang pria hidung belang dengan imbalan Rp50.000. Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh menangkap seorang pria berusia 20 tahun di Jorong Indo Baleh Timur, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Tersangka berinisial ZK ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau menjual seorang perempuan sebagai pekerja seks komersial atau PSK, sebut saja mawar yang masih di bawah umur. Korban mawar 16 tahun dijual tersangka kepada seorang pria hidung belang seharga Rp200.000. Dari perbuatan itu tersangka ZK mengaku mendapatkan uang atau fee Rp50.000 dari si pria hidung belang. Terungkapnya kasus itu setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya tindak pidana perdagangan orang di kawasan Payakumbuh Timur. Dari informasi itu polisi melakukan penyelidikan hingga tersangka ZK ditangkap di kediamannya. Kita tangkap dalam kasus perdagangan orang dalam perkara TPPO tentang mucikari. Jenis penangkapannya si tersangka menerima uang Rp50.000 dari hasil memperdagangkan seorang perempuan merupakan anak-anak di bawah umur. Selain tersangka, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan tersangka untuk menjemput dan mengantar korban kepada pria hidung belang. Atas perbuatannya tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku menyebutkan bahwa korban diperjualbelikan berdasarkan kemauan korban dan tanpa paksaan. Setelah disetujui, akhirnya korban diantarkan tersangka ke tempat pria hidung belang itu. Hingga kini tersangka masih ditahan di sel Mapolres Payakumbuh, kawasan Labuh Silang, Kecamatan Payakumbuh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih menuju Bengkulu, Saudara. Setelah ditetapkan tersangka, polisi mengajak kedua tersangka menggeledah mobil mewah dan rumah kediamannya. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti terkait kasus OTT yang menjerat keduanya. Usai dilakukan penyelidikan dan diinterogasi selama berjam-jam, pihak penyidik kepolisian Polres Kepahiang dengan didampingi kuasa hukum dari kedua tersangka ASN Kepahiang KR dan Bacalek Kepahiang FR diajak melakukan penggeledahan mobil mewah yang diduga milik Bacalek FR dan rumah kediaman ASN Kepahiang KR. Di mana rumah tersebut lokasi terjadinya OTT beberapa waktu lalu terhadap dua tersangka tersebut dan 6 kades yang saat ini hanya wajib lapor. Saat keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Kepahiang, kuasa hukum kedua tersangka Dumi Yanti menjelaskan, dirinya hari ini diminta untuk hadir dan mendampingi pihak kepolisian dalam rangka penggeledahan di 2 lokasi, yaitu penggeledahan mobil mewah yang diduga milik salah satu tersangka dan kediaman tersangka KR. Ia juga menjelaskan untuk keduanya saat ini statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka.
Dan pihaknya selaku kuasa hukum keduanya akan selalu mendampingi setiap proses yang akan dilakukan pihak kepolisian. Hari ini itu kita diminta untuk mendampingi proses penggeledahan, penggeledahan di mobil, itu kan terkait dengan bukti-bukti yang terkait dengan permasalahan itu. Kemudian di rumahnya itu salah satu tersangka. Gitu. Ayu sekaligus mendampingi keduanya atau yang KR aja ya? Atau yang PR? Kita kemarin kedua-duanya. Oh, kedua-duanya ya. Di LBH Payang diminta untuk mendampingi kedua-duanya. Dalam pemeriksaan itu KR itu berperan sebagai apa ya waktu itu dalam pemeriksaan? Dalam yang disangkakan oleh penyidik ke... Yang jelas kedua-duanya memang sudah ditetapkan tersangka. Dalam penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap mobil mewah salah satu tersangka, tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan yang dapat memberatkan kedua tersangka. Namun saat dilakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka, pihak kepolisian menemukan beberapa berkas yang diduga berkaitan dengan kasus OTT yang menjerat keduanya. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ratusan rumah warga di Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara belum dialiri listrik. Hal itu disebabkan ratusan warga berada di lahan yang berstatus kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Lantaran berada di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT yang terlanjur dijadikan sebagai areal penggunaan lain atau APL, setengah penduduk Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara belum tersentuh oleh aliran listrik selama hampir 20 tahun. Tidak hanya listrik, akses jalan di kawasan ini pun juga sangat memprihatinkan. Kepala Desa Tanjung Kemenyan, Rugiono, mengatakan terdapat 300 KK yang menetap di kawasan HPT tersebut. Kades menambahkan pemukiman di dalam kawasan hutan produksi ini tidak bisa dilakukan pembangunan, baik melalui APBN, APBD maupun APBDes. Sih banyak sebetulnya. Yang pertama masalah listrik, yang kedua masalah HPT. Jadi karena terkait di daerah kita itu masih HPT, jadi untuk pemasangan listrik itu masih belum bisa. Nah, karena pemerintah juga belum respon untuk penurunan status. Jadi kami harap untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi untuk menurunkan status itu supaya di sana itu bisa berkembang, bisa pemasangan listrik dan juga akses jalan. Sejalan terlalu parah karena melewati salah satu PT yaitu JOP yang terlalu parah jalannya, nggak pernah disentuh selama JOP berada di sana. Saat ini Pemkab Bengkulu Utara diketahui telah mengusulkan penurunan status kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pemerintah Provinsi Bengkulu. Dari 38.000 hektar yang diusulkan, telah disetujui seluas 1.151 hektar yang di dalamnya terdapat pemukiman masyarakat. Sementara untuk perubahan kawasan hutan saat ini masih dalam proses di Kementerian LHK. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Dari Sumatera Barat, saudara, akibat cuaca buruk dan adanya tradisi berpantangan selama Lebaran Idul Adha, nelayan di Sasak dan sekitarnya memilih tidak melaut. Berdasarkan pantauan nelayan, saat ini gelombang di laut cukup tinggi, bahkan mencapai 2 meter dan sangat beresiko. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi sejak 1 minggu terakhir, membuat sebagian besar nelayan di daerah Pasar Labu, Sasak, dan sekitarnya tidak melaut. Saat ini kondisi ombak mencapai 2 meter di tengah laut. Bahkan saat hujan dan badai datang, gelombang bisa berubah dengan cepat dan bertambah tinggi. Sehingga para nelayan dan perahu enggan melaut dengan alasan keselamatan dan juga sulit melakukan penangkapan ikan. Sementara itu, nelayan masih menghormati tradisi lokal, yakni berpantangan melaut selama 2 hingga 3 hari setelah Lebaran Idul Adha. Nelayan sekitar berharap beberapa hari ke depan cuaca bisa membaik. Irfan, salah seorang nelayan, mengaku selama libur dan tidak melaut, banyak nelayan memilih memperbaiki kapal dan alat tangkap mereka. Hal itu dikarenakan jika sudah selesai diperbaiki, bisa digunakan secara maksimal saat cuaca membaik. Kalau sekarang? Iya. Kalau sekarang sudah tidak ada deh. Berapa lama tuh Bang kejadian seperti ini? Sudah sekitar 5 hari dah. 5 hari? Ya, 5 hari dah. Kondisinya seperti apa Bang? Kondisinya seperti apa lah ya? Badai atau? Badai, hujan. Itulah, badai hujan lah. Kalau kita ke laut, resikonya apa tuh? Oh, nggak sama resikonya. Kadang resikonya? Ada resikonya kalau kita ke laut. Ke laut. Iya. Jadi kalau kondisi seperti ini masyarakat
Masyarakat masih berai ke laut. Oh, berarti istirahat dulu. Istirahat dulu. Libur melaki hari sehat. Selain kapal kecil, sejumlah kapal cincin juga terlihat bersandar di dermaga. Beberapa hari ke depan, aktivitas penangkapan ikan diperkirakan akan normal kembali. Nelayan berharap cuaca bisa bersahabat dan hasil tangkapan bisa meningkat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Beralih ke Sumatera Selatan, Saudara, peringatan HUT ke-77 Bayangkara Polda Sumatera Selatan di Geria Agung Palembang berlangsung meriah. Usai upacara, kegiatan dalam peringatan HUT ke-77 Bayangkara itu dilanjutkan dengan tasyakuran. Upacara peringatan Hari ke-77 Bayangkara Polda Sumatera Selatan digelar di Geria Agung Palembang Sabtu pagi. Upacara yang dimulai sejak pukul 8 pagi berlangsung hikmat. Bertindak sebagai komandan upacara yakni AKBP Randy Surya Aditama yang menjabat sebagai Kabak Binops Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Sedangkan Kapolda Sumsel Irjen Pol Arahmat Wibowo menjadi inspektur upacara. Tampak hadir pada upacara ini Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA Anita Nuring Hati, sejumlah bupati dan kepala daerah di Sumatera Selatan, dan unsur Porkompimda lainnya. Dalam gelaran upacara HUT Bayangkara ke-77, Kapolda Sumsel yang didampingi Komandan Upacara melakukan pengecekan pasukan upacara yang diikuti oleh seluruh fungsi Polri mulai dari Sabara, Reskrim hingga Polairut, serta dari TNI. Pada kesempatan ini juga Kapolda Sumsel Irjen Pol Arahmat Wibowo memberikan bintang kehormatan kepada anggota Polda Sumsel yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kami mewakili seluruh personil Polda Sumatera Selatan memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Haji Herman Deru, kepada Ibu Ketua DPRD yang selama ini sangat luar biasa mendukung tugas-tugas pokok kami menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan HUT ke-77 Bayangkara dilanjutkan dengan tasyakuran, dimulai dengan penampilan dan atraksi marching band, pemotongan tumpeng oleh Gubernur dan Kapolda Sumsel yang diberikan kepada anggota polisi termuda dan tertua. Selain itu juga pemberian penghargaan pin emas dari Kapolri oleh Kapolda Sumsel kepada Gubernur Sumsel dan sejumlah kepala daerah lainnya di Sumatera Selatan. Polisi melayani, mengayomi lingkungan dari aspek tiga aspek melayani, mengayomi lingkungan. Yang paling tidak gampang itu melayani. Kalau melindungi dilengkapi senjata, kalau mengayomi diberikan ilmu pada saat pendidikan. Tapi melayani ini tidak lihat kasar dan Di akhir acara pada peringatan ke-77 Bayangkara Polda Sumsel di Geria Agung Palembang ini semakin meriah dengan penampilan artis ibu kota Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi, pelantun lagu Ojo Dibandingke yang pernah tampil di depan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-77 RI yang lalu. Muzahar Afandi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi lintas Andalas tersebut menjadi penutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Habib Wijaya. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.